Polisi menangkap 3 pengancam anggota polisi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penangkapan berlangsung dramatis bak film laga. Polisi berkali-kali melepaskan tembakan. Penangkapan para pelaku pengancaman terjadi di halaman Hotel Citra Raya Jalan R.E. Marta Dinata, Banjarmasin. Para pelaku ini tidak terima ketika ditegur seorang anggota polisi karena mengendarai motor berboncengan 3. Mereka lantas mengancam polisi yang menegur dengan senjata tajam. Pelaku utama Teddy yang langsung bersentuhan, langsung melakukan pengancaman terhadap aparat itu sendiri. Lalu terhadap Dodi dan Jimmy masih kita dalami ya, karena masih belum ada keterlibatan. Statusnya saksi berarti? Sementara masih saksi. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 atas kepemilikan senjata tajam, serta Pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Warga menjemput paksa jenazah COVID-19 di RSUD Moko Yurli Buol, Sulawesi Tengah. Jenazah ibu dan anak yang tewas di dalam mobil di Subang, Jawa Barat dimakamkan. Megawati menangis saat mengungkapkan Jokowi kerap dibully rakyatnya. Masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Syafa, selain 3 informasi tadi, kita memiliki informasi apa lagi? Iya, selamat sore Davi dan pemirsa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi kebakaran menghanguskan puluhan lapak penjual barang bekas di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah lapak penjual barang bekas di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur terbakar pada Rabu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian bangunan. Selain membakar belasan lapak penjual barang bekas, api juga merambat hingga ke sejumlah rumah kontrakan yang berdempetan di titik awal api. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu lapak penjual barang bekas. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Rumah-rumah Madura, ya lapak-lapak gitu. Karena sementara konsleting listrik. Untuk perambatan ada di sebelah kiri dan tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun warga harus kehilangan tempat tinggal dan mengungsi di halaman tempat cuci mobil yang ada di sekitar lokasi kejadian. Posko sementara ini hanya menggunakan tenda. Warga berharap bisa segera mendapat bantuan baik berupa makanan, pakaian, dan alat kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga mengungsi akibat dampak banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat. Hingga kini petugas terus mengevakuasi warga dan membagikan bantuan. Banjir merendam lebih dari 600 rumah di 3 kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat. Banjir setinggi 1 meter ini mulai terjadi sejak Rabu malam tadi, akibatnya ribuan warga mengungsi. Petugas mengevakuasi warga dari rumah mereka sambil mendistribusikan bantuan. Selain rumah warga, sejumlah sekolah dan fasilitas umum pun terendam banjir. Mulai siang tadi banjir di sejumlah kelurahan mulai surut. Warga pun bergotong royong membersihkan rumah mereka, sementara petugas terus bekerja mendistribusikan bantuan. Adapun banjir ini terjadi akibat tingginya intensitas hujan. Kondisi diperparah dengan banyaknya tumpukan sampah yang mengakibatkan aliran sungai dan drainase tersumbat. Warga menyebut banjir kerap terjadi jika daerahnya diguyur hujan deras. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Gunandar, iNews melaporkan.
Banjir juga merendam permukiman warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga mengaku banjir kerap terjadi di wilayah mereka saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Hujan deras yang mengguyur Mandailing Natal, Sumatera Utara mengakibatkan banjir di permukiman warga. Ketinggian air bervariasi hingga mencapai 1,5 meter. Sebagian warga mengungsi, sementara warga lainnya memilih bertahan di rumah mereka. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Natal dan Sungai Perlampungan. Warga mengaku wilayah mereka merupakan daerah langganan banjir dan berharap pemerintah segera menanggulangi hal ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah ibu dan anak yang tewas di dalam mobil di Subang, Jawa Barat dimakamkan pagi tadi. Hasil penyelidikan sementara polisi, kedua korban dan pelaku diduga saling kenal. Jenazah Tuti Suwartini dan Amalia Mustika Ratu, ibu dan anak yang ditemukan tewas di sebuah mobil, dimakamkan pihak keluarga pagi tadi. Kedua jenazah tiba di rumah duka pada Kamis dini hari setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika, Asi, Bandung. Saat jenazah dibawa ke pemakaman, keluarga korban tak kuasa menahan tangis. Kedua yang dimakamkan secara berdampingan di TPU Suning, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Menurut keluarga, kedua korban dikenal baik di tetangga dan mudah bergaul. Dianya orangnya orang baik, ya, orangnya ramah. Dia ke pengawasan itu dia sering bergaul sama tetangga, baik orangnya. Apalagi itu anaknya juga dianya aktif sama masyarakatnya juga aktif. Ke pengajian juga rajin, Pak. Rajin, itu rajin. Polisi masih menangani kasus dugaan pembunuhan ini. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku dan kedua korban diduga saling kenal karena tidak ada kerusakan di lokasi akibat penyerangan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 2 jasad ibu dan anak ditemukan di bagasi sebuah mobil mewah di Subang, Jawa Barat. Ironisnya, salah satu korban ditemukan tanpa busana dengan luka parah di bagian kepala. Keluarga korban histeris saat polisi mengevakuasi ibu dan anak yang ditemukan tewas dalam bagasi mobil di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Polisi yang tiba langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Anak yang tewas bersama ibunya didapati tidak mengenakan busana dengan luka parah di bagian kepala. Menurut warga, kedua jenazah pertama kali ditemukan oleh suami korban yang baru pulang dari luar kota. Sementara itu, suami korban mengaku melihat kondisi rumah sudah berantakan sebelum akhirnya menemukan jasad istri dan anaknya di dalam mobil. Anak kesayangan saya, Amel kemana? Nah, nggak tahan itu. Saya cari-cari takut di mana gitu anak itu saya. Saya lihat udah itu kelihatan setelah itu ada banyak berceceran darah. Nah ini mungkin ada pembunuhan. Kedua korban diduga dibunuh di kamar menggunakan papan cuci baju sebelum dimasukkan ke bagasi mobil. Motif pembunuhan diduga bukan karena ekonomi, lantaran tidak ada barang berharga yang hilang kecuali ponsel korban. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Yosef, suami dari ibu dan ayah dari anak yang meninggal di dalam mobil di Subang, Jawa Barat. Selamat sore, Pak Yosef. Sore. Ya, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian istri dan juga putri Anda, Pak. Pak Yosef, berdasarkan perkembangan pemeriksaan yang tentu terus Anda ikuti dari pihak kepolisian, apakah polisi sudah memberitahu identitas dari pelaku? Maaf, saya belum sampai di sana karena saya belum sampai apa yang Ibu tanyakan. Baik, Pak Yosef, sebelum peristiwa ini terjadi atau sebelum istri dan juga putri Anda ditemukan di mobil tersebut, kapan terakhir kali Anda berkomunikasi dengan istri Anda? Sekitar setelah Isya jam 8. Baik. Adakah hal-hal yang sekiranya janggal yang disampaikan oleh istri Anda
saat komunikasi terakhir dengan Anda, Pak Yosef? Pada waktu itu memang tidak ada firasat apapun. Waktu malam itu. Baik, Pak Yosef, saat peristiwa terjadi, Bapak sedang berada di mana, Pak? Saya sedang bermalam di Cijengkol. Kemudian, ya. Baik. Kalau istri dan juga putri Anda di rumah tinggal bersama siapa saja, Pak, saat Bapak sedang bermalam di tempat lain? Ya, berdua. Hanya berdua ya, Pak? Ya, berdua. Baik. Kemudian, Pak, kronologi saat peristiwa ini terungkap. Awal Bapak mengetahui bahwa putri dan juga istri Anda ditemukan di dalam mobil tersebut, seperti apa, Pak? Begini, saya mau galap ke Bandung, sudah telepon, pulang untuk kebetulan berangkat ke Bandung sekitar jam 7 lebih. Nah, kita pulang dari sana jam 7. Pas datang di lokasi di rumah. Ya, itu. Ya. Istri dan juga putri Anda ditemukan di dalam sebuah mobil. Bapak kenal mobil siapa, Pak, itu? Itu mobil pribadinya istri saya. Mobil pribadi istri Anda ya, Pak, ya? Iya. Sejauh ini, Pak, pernahkah istri Bapak bercerita kepada Bapak mungkin memiliki masalah atau konflik dengan pihak lain begitu, Pak? Anak dan istri belum pernah ada curhat apapun. Dan memang tidak ada masalah. Dia itu dua-duanya soleh dan soleha. Dia orang baik. Dan sekali lagi saya mendoakan anak dan istri semoga menjadi ahli ibadah dan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Yosef, polisi menyebut diduga pelaku ini saling kenal dengan istri Bapak, Pak. Kalau Bapak sendiri, apakah ada firasat atau dugaan ada pihak lain yang selama ini masuk ke dalam kecurigaan Bapak begitu, Pak? Kami tidak bisa menduga-duga, karena ini kan itu dalam proses, jadi saya tidak bisa ikut ke dalamnya. Jadi itu ada hak dari penyidik kepolisian. Saya tidak mau mendahului polisi begitu. Baik. Ya, sebelum Bapak menerima kabar ini, Pak, ada firasat seperti apa saja, Pak, yang Bapak rasakan saat komunikasi terakhir dengan istri dan juga putri Bapak? Oh, sangat baik. Makanya kami heran sampai terjadi itu. Dia itu banyak bersendagurau. Dari mulai datang jam 5 sore sampai jam setengah 9 itu. Jadi dia itu tidak ada firasat dan tanda-tanda apapun. Itu yang saya memang mungkin ini kita kembalikan bagian daripada mungkin ini kan rahasia yang Maha Pemberi hidup. Baik. Bapak, harapan Bapak, Pak, terkait kasus ini, Pak? Ya, semoga karena penyidik luar biasa. Sekarang dengan sekeras-kerasnya untuk mencari, membuka dengan maksimal. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sangat antusias dan sangat menghargai dalam hal investigasi di lapangan. Saya angkat jempol. Terima kasih kepada Kapolres, termasuk Kapolres Subang datang ke lokasi rumah saya itu. Sampai ketemu. Saya juga terima kasih sekali lagi kepada pihak kepolisian yang begitu luar biasa memperhatikan keprihatinan masyarakat yang ada di daerahnya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Yosef sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga polisi segera berhasil mengungkap kasus ini. Terima kasih, Pak.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Video pejabat menggelar acara musik dan berjoget bareng viral di media sosial. Acara itu mendapat kecaman dari warganet dan meminta Kemendagri menyelidiki dugaan pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Video pentas musik dalam rangka peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia yang dibubarkan polisi viral di media sosial. Pembubaran acara ini nyaris ricuh karena diduga pemilik acara tidak terima dibubarkan petugas. Acara yang tidak menerapkan protokol kesehatan ini terjadi di Desa Kebon Agung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 17 Agustus lalu. Aksi serupa terjadi di Ternate, Maluku Utara. Dalam video yang beredar di media sosial, puluhan orang berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan. Ironisnya, acara yang abaikan protokol kesehatan ini digelar di rumah dinas Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara. Acara yang diduga diikuti oleh pegawai di pemerintahan Kabupaten Sula ini mendapat kecaman dari warganet. Mereka meminta Kementerian Dalam Negeri menyelidiki dugaan pelanggaran protokol kesehatan ini. Seorang wanita lansia dan putrinya mengamuk saat terjaring razia parkir liar. Informasi usai jeda, tetaplah bersama kami.